Nah, kamu sini lah, kamu sini. Kamu sini, Hah? Mana? Takkan ni berapa? Takkan ni berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat, sehingga kita dapat hadir ke tempat ini dalam rangka acara yaitu Unduh Mantu. Hari ini bertepatan dengan hari Ahad tanggal 8 Januari 2023. Salawat serta salam mari sama-sama kita haturkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita di yaumil akhirat mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengurus Wilayah, Bapak RT maupun RW, yang kami muliakan para alim dan ulama, terutama keluarga besar yaitu Bapak Haji Pasok. Iya. Izinkanlah kami selaku pembawa acara pada pagi hari ini akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan acara, yang kedua sambutan yang pertama yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Aziz Sudirman. Kemudian sambutan dari pihak mempelai laki-laki yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ibrahim SH. Kemudian acara yang ketiga yaitu pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim, dan insya Allah akan dilantunkan nanti oleh Ibu Fajah Rusmini. Kemudian acara yang keempat yaitu nasihat pernikahan atau
sekaligus ditutup dengan doa yang insya Allah akan disampaikan oleh orang tua kita, Bapak Ustadz Haji Sulaiman. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita mempersingkat acara kita pada pagi hari ini dengan membaca umum kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita ini dapat berjalan sesuai apa yang kita rencanakan dan yang kita harapkan. Ala hadirin ya walikulin yatin sholiha wa ila hadrati al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Minum. Waalaikumsalam. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran Al-Karim yang telah disampaikan oleh Ibu Ustazah Rasmini. Mudah-mudahan baik yang membacanya maupun kita yang mendengarkannya mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita menginjak acara berikutnya, acara terakhir, yaitu nasihat pernikahan, sekaligus ditutup dengan doa, kemudian nanti dilanjutkan dengan utama yang insya Allah akan disampaikan oleh orang tua kita, Ustaz Bapak Haji Sulaiman. Pada beliau mempersiapkan. Baik Bapak dan Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, sedikit banyak suaranya padahal orangnya begitu banyak ya. Diulangi ya Pak ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi semangat kan kalau orangnya begini
Sebentar lagi kita makan, Bu. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Faqala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sadaqallahu alazim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, untuk kesekian kalinya sebagai umat yang beragama, mari tidak lupa kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah atas nikmat karunia yang telah disampaikan, diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bisa hadir menyambung silaturahim dalam rangka acara ngunduh mantu atau acara maktarolah. Mudah-mudahan acara kita dari awal sampai akhir berjalan lancar tanpa satu kendala apapun, dan mudah-mudahan dan juga dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan, kita haturkan kepada penghulu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita ke jalan yang terang benderang. Mudah-mudahan dengan istiqomah kita di jalan Allah tersebut, kita berhak mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan insyaallah selamat pula di akhirat. Khususnya Ananda pengantin baru, mudah-mudahan menjadi rumah tangganya yang sakinah, mawaddah, warahmah, taqwa, sehingga mendapatkan keberkahan dalam hidup membangun rumah tangga yang baru. Yang saya hormati, yang saya muliakan para alim, para ulama, para ustadz, para guru, khususnya guru kita Al-Mukarram Ustadz Bapak Haji Abdul Aziz Rahman Khotib ya, hormat kalau salah. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Juandi dan seluruh rombongan. Yang saya hormati keluarga Ananda Haji Asok dan keluarga besarnya, baik yang dari Sulawesi maupun yang ada di Jakarta dan dari Sumatera, semuanya kumpul dalam rangka mendoakan Ananda Baso Irwansyah. Yang saya hormati Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW yang telah membantu pelaksanaan acara ini dengan penuh maksimal, tetapi tentu di sana sini banyak kekurangan dan kelupaan. Sedikit referensi buat saudara kita untuk Bapak Juandi dan Pak Ustadz. Ini pakaian yang dikenakan ini namanya, kalau bahasa Bugisnya itu pakaian Ugi atau pakaian adat Sulawesi Selatan yang identik dengan warna hijau, lengkap dengan aksesorisnya. Yang dipakai perempuan namanya baju bodoh. Kalau yang laki-laki namanya jas tutup. Kalau orang Jakarta menyebutnya beskap. Ya. Kemudian ini ada dua anak kecil, cewek-cewek dan cowok-cowok. Yang satunya namanya anak buting, yang satunya lagi pas sepi. Jadi dua laki-laki, dua perempuan. Ini adalah budaya kami dari Sulawesi Selatan. Walaupun masih sudah berlama-lama hidup di Jakarta, tetapi budaya yang mencerminkan asal daerah kita tetap kita pelihara. Karena sepanjang adat itu tidak bertentangan dengan syariat, ya kita pelihara dengan baik. Bapak dan Ibu, saya tidak berpanjang kalam. Sekarang waktunya setengah 11. Itu sampai jam berapa, Pak? Kelaparan nanti. Kalau boleh, ya 20 menit lah. Ya, 20 menit. Begitu Ananda Baso Irwansyah mengucapkan saya terima nikahnya, kawinnya Sahranada Maisa binti Juandi,
dengan mas kawin yang tersebut kontan, maka pada hari ini Ananda Baso Irwansyah mengambil satu tanggung jawab yang begitu besar dari Bapak Juwanli. Sesuai dengan pesan kemarin yang disampaikan mewakili Pak Juwanli, bahwa tolong jaga dan pelihara Ananda Sahara. Jadi ini tanggung jawab yang begitu besar. Kalau bahasa agamanya itu meizakan galido, artinya satu perjanjian yang sangat kuat yang tidak boleh sembarangan. Maka ketika itu dilaksanakan, kita harus dulu menata hati kita. Niat kita apa untuk menikah? Menikah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi makanya Ananda itu hari ini bertanggung jawab penuh kepada istrinya. Tidak boleh kayak manja-manja, gak keruang. Jadi Anda itu harus sebagai seorang pemimpin mengayomi, mendidik, mengajari dengan cara penuh kebijaksanaan. Jangan mentang-mentang pakatnya suami main tunjuk, main suruh, ini tidak bagus, ya. Kita ngambil contoh dari baginda Rasulullah. Kalau kami dari Sulawesi Selatan selalu membaca barasanji setiap menjelang akad nikah. Di dalam barasanji terakhir itu, wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wat tawadu yahsibuna Allahu wa yarqaw sawbahu wa yahlubu sattahu wa yahlubu sattahu bi ahlihi bisiratil sariyah. Kalau Ananda Irwansyah mau dicintai, mau disayangi, mau disayangi oleh istrinya, pakailah cara Nabi dalam berumah tangga. Bagaimana cara Nabi berumah tangga? Ketika pakaiannya sobek, dia jahit sendiri. Ketika misalnya susunya, dia peras sendiri. Ketika kambingnya, dia melayani susu kambingnya dilayani rumah tangganya. Padahal dia punya pembantu. Tidak semua dibebankan kepada istri. Jadi suami yang baik tidak serta-merta hanya tugasnya memerintah kepada istrinya. Ya, kalau ceramah kan harus ada contoh, Pak. Kalau bukan membanggakan diri, bukan. Tapi kan harus memberi contoh. Karena kalau cuma ngomong tidak ada contoh, itu namanya kata orang ini ondo, ngomong doang. Ya. Kalau saya nak, karena kalau misalnya pada acara pakai gamis begini, pakai jas, saya tidak menyuruh tante nak untuk mencuci. Saya cuci sendiri pakaian saya. Kalau mau berangkat, saya tidak minta disetrikakan istri saya. Saya pakai sendiri bajunya, yang mana bajunya sama jasnya yang matching. Kayak gitu lah. Dan di rumah dalam satu hari mungkin tidak pernah 1-5 kali aku menyuruh istri. Karena begitu Rasulullah. Kita jangan hanya tiap malam baca barasanji, colo-colo kalau orang Bugis bilang hafal barasanji, tapi tidak bisa melaksanakan apa yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah. Itu seperti tujuannya membaca barasanji itu kadang untuk mengambil contoh suri teladan dari baginda Rasulullah dalam berumah tangga, dalam bermasyarakat, dalam bermuamalah, semuanya lengkap dengan contoh-contoh yang ditinggalkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka niatnya harus diperbaiki, nak. Jangan bahasanya gua nggak baper dulu nikah sama Sahara. Kalau cocok lanjut, kalau nggak bubar, nggak boleh begitu, nak. Dalam nikah nggak boleh coba-coba, harus mantap. Kalau kata orang Bugis, sifat urat kayu sero. Artinya rumah tangga itu kalau bisa dibangun sampai kakek nenek, yang memisahkan hanya ajal. Itu. Cuman kemarin Pak, karena saya tamu, saya biasanya kalau Pak Ustadz, kalau ngantar pengantin, saya tidak duduk bareng itu yang perempuannya dengan lakinya. Saya simpan dulu di dalam, ada misalnya semacam penghalang atau tedeng. Begitu selesai akad nikah, saya antar ke dalam, saya suruh orang itu kita mendoakan. Kalau mereka sudah kenal satu dengan lain, iya sudah, tetapi belum mendapat keberkahan doa daripada orang-orang tua kita. Jadi saya pernah tanyakan dari beberapa kepala kantor urusan agama, katanya itu memang sesuai dengan syariat Islam. Tapi karena kemarin saya tahu Pak, mohon maaf, saya nggak bisa kelarang gitu, takut nanti ini siapa nih kok ngatur-ngatur orang rumah sendiri. Nah, jadi kita ngikut aja, ikut.
Kemudian yang kedua Pak, kemarin ini mamanya atau tanya pengantin laki, katanya Pak ini saya belum dijemput. Saya bilang bisa nggak usah dijemput nak, karena kita nih pertama besan kita jauh sana baru dah. Kemudian yang kedua beliau juga tidak sama dengan budaya kita. Kita datang aja lah, kita kan bisa ditunggu di sana, gitu Pak ya. Jadi kondisi-kondisi yang ada, makanya saya sampaikan kepada Anda berdua, ketika kalian berniat menikah dengan perbedaan suku dan wilayah, budaya ada istiadat, Anda itu harus menjadi duta pemersatu antara dua suku yang berbeda, budaya yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Karena kalau tidak, nanti jadi masalah. Nah, jadi nanti kalau misalnya ke rumahnya Medina, kalau masak tanya, senang kita apa pulang? Mau digorengin ikan, aku mau dibakarin ikan, aku mau dimasakin. Itu karena saya begitu nak, ini istri saya. Kalau mau ke pasar Pak Ustaz, saya ditanya, Pak pengen makan apa? Nah, Pak saya pengen makan ini. Jadi saya terus terang Pak, kalau di rumah orang saya nggak pernah kenyang. Saya tuh kenyangnya kalau di rumah. Makanya kalau pengen suaminya makan di rumah, masak ya dan enak. Belajar sama Bu Usek Nasi, ini cara masaknya orang Bugis, karena pasti ada perbedaannya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Anda menikah itu tujuannya 3, sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau orang berhaji cuma 1, haji mabrur, mabrurah. Kalau orang menikah ketiga, sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu apa artinya? Tenang. Jadi nanti kalau Nanda Baso sudah menikah dengan Sahra, hatinya nggak tenang, ada yang salah. Oh, ada yang salah itu diperiksa, koreksi diri masing-masing. Gimana salahnya? Kok saya udah punya suami, kok punya istri, kok nggak tenang? Ada yang salah itu. Kalau saya sudah 87 saya menikah, alhamdulillah tenang di rumah, biar dia nggak ada ya enjoy aja. Nah jadi Nanda tadi si Aso tadi bahwa ketika dia menikah dengan Anda harus siap menerima segala kekurangannya, Irwansa. Karena tidak ada suami laki-laki yang sempurna, begitu juga tidak ada perempuan di dunia yang sempurna, pasti banyak kekurangan. Maka daripada itu, inilah kesempatan Anda, ladang amal untuk berbuat baik, memperbaiki kekurangan Anda. Dan saya pesan, jangan sekali-kali kekurangan rumah tangga dibicarakan kepada siapapun, termasuk orang tua. Apalagi dimasukkan di dalam Facebook, dimasukkan dalam WA, dimasukkan dalam IG. Jangan sampai, ya. Karena kata Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Perempuan itu adalah pakaian istri, pakaian suami. Suami itu adalah pakaian istri. Artinya saling menutupi kekurangan masing-masing. Tidak cerita kemana-mana. Jadi nanti kalau bertengkar, jangan ambil tas pulang ke sini. Kalau tidak lagi agak marahan sama istri, tidurnya di luar kamar. Tiba-tiba turun hujan, petir menyambar, tinggal ketok pintu. Itu nak ya. Jangan kau pulang-pulang ke rumah. Nanti mamamu tanya, kenapa kau pulang nak? Enggak apa-apa nak, pasti kamu didesak. Ada apa nih? Ada apa nih? Jangan. Pokoknya simpan yang kamu kasih tahu kepada orang tua adalah yang baik-baik saja. Kalau ada kekurangan, kasihan orang tua sudah membesarkan kita, membiayai kita, mengurus kita bebani lagi dengan pikiran-pikiran yang sangat bisa menimbulkan mereka jadi stres kalau bahasa sekarang. Benar ya? Nah kemudian yang ketiga, kalau ingin selamat rumah tangganya, tidak banyak yang perlu lakukan. Kalau kemarin Pak Ustaz menyampaikan bahwa apabila sholatnya benar, puasanya baik, kemudian taat kepada suami, kemudian apalagi itu menyambung silaturahim, maka silakan masuk ke pintu surga mana saja, tinggal pilih. Nah, sekarang saya minta kepada Nanda Sahra, kata Nabi kita, contoh-contoh atau ciri-ciri wanita salehah itu, 1,
apabila dilihat oleh Nanda Irwansa nanti itu tersenyum. Ya, jangan nanti tanggal muda senyum, tanggal tua monyong, enak ya. Tanggal tua, tanggal muda, biasa aja. Ya. Kemudian yang kedua, dia pandai apabila diperintah oleh suaminya, dia taat. Tapi hari ini, menurut survei yang saya lihat, sudah sedikit sekali perempuan yang bisa taat suaminya. Apalagi kalau perempuan itu sedikit penghasilannya di atas laki-laki. Oh, sudah kita kadang-kadang laki-laki nggak dihargai. Ya. Jadi saya berharap siapapun Anda nanti, walaupun direktur di kantor, di perusahaan, tapi di rumah Anda adalah istri dari Irwansa. Ya. Karena apa? Kalau ketika kita misalnya seorang istri, suaranya tinggi daripada suami, maka jangankan masuk surga, baunya surga saja tidak tercium. Nah, ini bahaya ini. Tapi ini kalau kata yang sono-sono, wah itu Pak Haji ngomongnya kayak gitu enak aja. Nah, tapi itu bukan kata saya, ya. Jadi itu tanda-tanda wanita soleh. Kemudian yang berikutnya, kalau nanti dikasih uang nih sama Irwan nih. Dengerin kalimatnya Irwan, Dek Sahra, ini uang. Itu berarti boleh dibelanjakan tanpa seizin Irwan. Tapi ketika Irwan bilang, Dek, uang ini tolong disimpan, maka itu uang tidak boleh dibelanjakan tanpa seizin suami. Ya. Maka nanti ada lagi pesan orang lukis, jangan jadi laki-laki maudung. Maudung itu artinya pelit, Pak. Ya kalau bikin celana dia ada kantong rahasianya, habis gajian sebagiannya dimasuk di kantong rahasia, dilihatin istri, Pak. Nah ini namanya deh. Kalau Anda Irwan biar ganteng kayak apa, biar hebatnya kayak apa, tapi maudung kalau bahasa Bugis pelit, ini nanti Sahra kabur nih, yakin. Makanya kalau saya begitu dapat duit pagi, namanya kerjaan jahit, begitu dapat pagi karena nggak ada tanggal kalau saya kadang sehari-hari ada masuk, kadang sebulan baru masuk. Jadi begitu dapat duit kasih istri. Karena bahasakan orang Bugis, istri itu adalah Pak bersen, artinya tempat menyimpan uang. Karena apa? Doa sang istri itu 3 kali lebih kuat dibandingkan suara suami. Makanya nanti Nanda Sahra ketika Nak Irwan mau berangkat kerja, salamin tangannya, cium tangannya, baca surat Yasin 58. Insya Allah nanti Irwan gak lihat cewek-cewek yang cantik di jalan. Tahu kan? Surah Yasin 58, baca aja itu. Nah, insya Allah nanti Irwan tuh melihat wanita cantik. Nggak apa-apa, masih cantik kan istri saya di rumah. Nah, gitu. Nah, terus buat Irwan, buat Irwan nih, ketika nanti malam nih, kalau bahasa anak mudanya mau beladuren, jangan langsung beladuren, nak. Berwudu dulu, kemudian selesai berwudu, sholat sunnah berjamaah dengan istri, kemudian setelah itu, misalnya istrinya di ranjang begitu dulu, kamu bersimpu begini, pegang tangannya Dinda, hari ini aku mohon keikhlasanmu, mulai dari ujung rambutmu sampai ujung kepalamu, ikhlaskan buat saya. Itu kalau orang Bugis menyebutnya nikah hati, orang Bugis menyebutnya. Tapi kalau bahasa kitanya minta kehalalan istri. Kemudian setelah itu berdoa. Sebelum melakukan sesuatu berdoa dulu. Allahumma jannibna wa jannibis syaitan ma razaqtana. Kata baginda Rasulullah, siapa yang baca doa ini ketika berhubungan suaminya, suami istri, kemudian melahirkan keturunan, maka insya Allah anaknya bebas dari narkoba, bebas dari pergaulan bebas dari pergaulan yang bisa menimbulkan kemaluan kepada keluarganya. Kemudian supaya Nanda Sahra tetap istiqomah mencintaimu, nanti malam kamu bacain di umumnya itu Inna anzalnahu, baca di bukunya. Kemudian nanti kamu pegang dadanya di sini, baca Al-Insirah, Alam Nasrah. Insya Allah nanti
Biar bagaimana kantornya laki-laki yang menggoda Sarah, dia tidak akan berpaling dari kamu. Itu. Jadi seperti itu. Kemudian Sarah, sekarang kamu tidak mau kalau si Irwan punya perempuan lain, apa namanya kalau istilah anak muda itu punya will, ya. Kalau anak ya, kadang-kadang aku tak pas kalau istilah-istilah itu. Nah, setiap malam Jumat pertama setiap bulan, kalau Irwan minum kopi atau minum teh, aduk itu kopi searah Ka'bah, bertawaf di Ka'bah, tidak kayak jarum jam tapi arah ke kanan. Baca Inna anzalnahu, nanti kemudian sendoknya taruh di tangan, jangan sampai diangkat dulu. Begitu berhenti baru baca Inna A'taina, maka insya Allah Irwan tidak bakal melihat perempuan lain. Ini ilmunya Pak. Ini kan kadang-kadang pengantin baru ya kemana-mana, tapi baru 1 bulan 2 bulan mulai dah. Nah ini supaya kalian bisa rukun damai. Kemudian saya berpesan kepada kalian, waktunya sudah 15 menit, tinggal 5 menit. Saya berpesan kepada kalian, kalau ingin hidupnya berkah, kalau ingin hidupnya bermanfaat, kalau ingin hidupnya selamat dunia dan akhirat, jangan lupa mendirikan sholat. Karena sholat adalah tanda kita orang Islam, orang yang beragama, dan amal yang pertama-tama dihisab di hadapan Allah SWT adalah sholat. Maka nanti kalau ada waktu setiap hari baca surah Ar-Rahman supaya tanda kasih sayang antara kalian berdua semakin mantap. Kemudian baca surah Al-Waqiah supaya rezeki kalian semakin mudah. Kemudian baca surah Yasin supaya bala dan bencana jauh dari kalian. Kemudian baca surah Al-Mulk ketika Anda kembali menghadap Allah, bebas dari sisaan kubur. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau bahasa saya, kalau menyambut acara madrasah itu suka saya baca ini, nawiru buyutakum bisalah wa qiraatil Quran. Sinari dalam rumah tangga dengan sholat dan baca Quran. Itu rumah biar gedung, biar lampunya mengkilat, tapi tidak ada yang sholat, tidak ada yang ngaji di dalamnya. Itu kayak kuburan lebar tembus ke aras. Tapi ada yang mengaji, ada yang baca Quran, ada yang sholat. Walaupun itu petakan satu kamar, itu nanti cahaya tembus ke aras. Jadi Quran itu bukan harus disimpan, tapi dibaca. Iya, kalau nggak bisa banyak-banyak ya, yang pendek-pendek saja dibaca. Nah gitu ya. Kemudian berikutnya lagi nak, kalian saya harapkan menjadi garam dalam kehidupan. Bu, saya mau tanya, garam tahu Bu? Tahu ya? Garam itu harganya paling murah dalam bumbu dapur. Tapi bapak ibu masak daging, udang, ikan, cumi, nggak ada garamnya, nggak enak rasanya. Artinya apa? Kalian berdua kalau ada hajatan keluarganya Pak Juwandi, ada hajatnya keluarganya Pak Biasa, kalian harus datang. Karena kalau kalian tidak datang, ditanya kemana itu Irwan, kemana itu Sahra. Artinya kehadiran kalian itu bisa memberikan manfaat di tengah-tengah masyarakat, khususnya keluarga kita. Kemudian yang terakhir nih, nggak banyak lagi nih. Kalian dalam rumah tangga, membangun rumah tangga seperti kelapa. Tahu kelapa? Dan Sahra, tahu kelapa? Kelapa itu hampir semuanya bermanfaat. Batangnya bisa jadi buat jembatan, yang rumah. Kemudian daunnya, kalau orang mungkin sebenarnya punya lepak-lepak. Kalau keluarga Pak mungkin katanya itu apa namanya ketupat. Lidinya kalau dikumpulkan jadi satu Pak. Sabutnya bisa menghidupkan api, batoknya bisa membakar ikan, airnya air kelapa muda, air kelapa tua itu bisa menetralkan racun-racun yang ada dalam tubuh. Kemudian kalau kelapanya mudanya dikasih es, dikasih sirup, pagi seperti ini mantap. Kalau tua, kelapanya diparut jadi minyak. Minyak itu kalau orang mungkin sebenarnya ada teh minyak. Itu yang habis yang namanya dimasak tuh ada tuh bundar-bundar tuh Bu. Kalau kami dulu di kampung dicampur dengan terasi,
itu enak banget dimakan. Karena kami orang dari kampung Pak, jadi makanan kampung itu. Tapi Nak Irwan, satu pesan saya, jangan sekali-kali kalian punya sifat kelapa yang satu ini. Apa itu? Satu tandang kelapa isinya 10, tapi tidak saling berbagi air. Artinya apa? Ananda Irwan habis kajian, duanya di kantong di semua, tidak dikasih istri. Mohon maaf Nak, kalau Nanda Sahra kabur ke sarang bangun. Ya bagaimana ya? Itulah barangkali yang dapat saya sampaikan. Mungkin saya kebetulan saya Pak Ustadz bukan latar belakangnya dari pesantren, saya tukang jahit Pak, makanya baju saya rapi-rapi karena tukang jahit. Bukan dari pesantren. Kemarin jasnya lain Pak ya, hari ini lain lagi karena bikin dewek, bikin sendiri. jadi kalau ada yang salah, ada yang kurang pas dalam penyebutan kalimat-kalimat dari Al-Quran, saya minta maaf karena memang latar belakang saya dari sekolah umum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada manfaatnya untuk Ananda dan saya, mudah-mudahan dapat kita jalani dan mendapatkan keselamatan hidup dunia dan akhirat, penuh berkah, manfaat kepada sesama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi'u ma yukafi mazida. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali bikal karim wa azim sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.